Chen, terima kasih sudah menjemput saya. Tidak merepotkanmu, kan? Tidak, Restoran akan segera tutup. Masih mau tunggu? Tidak perlu. Saya tak menunggu. Semua hidangan ini belum disentuh. Bisa saya tukar dengan payungmu? Boleh. Terima kasih. hari ini ada urusan. Tahun depan aku temani kamu rayakan ulang tahun. Bu, Bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan ibu? Ibu belum pulang. Chen, sudah larut masih menyuruhmu menjemputku di bandara. Kakak Lin tidak marah, kan? Masa dia marah karena hal kecil seperti ini? Tuan, bagaimana kalau saya hubungi ibu? Tidak perlu. Dia akan pulang sendiri. Dia pulang, suruh temui aku di ruang belajar. Baik, Sudah larut. Kamu tidur dulu di kamarnya. Sepertinya kurang baik. Lagi pula ini kan kamar kakak Lin. Dia tidak akan keberatan. Dia lembut dan sopan, tak pernah mempermasalahkan hal-hal sepele. Ayo, perlengkapan mandinya sekali pakai. Spray dan selimutnya masih baru semua. Bagaimana menurut Bapak, Ibu? Puas dengan rumah ini? Lingkungannya bagus. Tanda tangani kontrak setengah tahun saja. Baik? Semoga betah tinggal di sini. Hati-hati di jalan. Halo? Halo, Nona Lin. Saya Bai Weiwei. Kabarnya kalian bertengkar karena aku. Sampai tak mau pulang ke rumah. Jangan salah paham. Memang kami pernah pacaran, tapi sekarang cuma teman biasa. Segera hubungi balik Chen ya. Aku tidak ingin. Dia khawatir karena kamu. Kalau dia khawatir, kenapa tidak telepon sendiri? Apa ini aksi menantang? Atau memang sengaja memancing? Tidak mengangkat teleponku. Kau tidak angkat teleponku. Kau tidak angkat teleponku. Berani tidak angkat telepon? Ternyata kamu tidak seperti kata Chen, selembut dan sesantun itu. Kukira kamu bisa lebih lama. Lagi pula, kalian sudah menikah 5 tahun.
Lin Yuanran pergi dari rumah itu tidak berguna. Jika kamu bisa dengan sukarela memberikan tempatmu padaku, aku bisa meminta Achen memberimu kompensasi lebih. Baiklah. Katanya, mau kasih kompensasi lebih? Besok pagi ketemu di kafe. Bukannya janjian jam 9? Kamu terlambat datang. Kamu sengaja mengulurku? Nona Bai, aku sedang mempermainkanmu. Kamu! Nona Bai yang begitu tidak sabar ini tidak akan bisa mempertahankan posisi sebagai Nyonya Fu. Nona Lin, kamu memintaku datang hari ini bukan untuk minum kopi kan? Bukannya kamu mau aku cerai dengan Fu Yanchen? Aku setuju. Asalkan kamu membantuku menyelesaikan dua hal. Sertifikat perceraian sudah di tangan. Aku akan menghilang selamanya. Apa itu? Saya masih punya barang di villa. Tolong kemas dan kirim ke saya. Alamatnya akan saya kirim. Kedua, di perjanjian ini sudah saya tanda tangani. Cari cara agar dia mau tanda tangan. Jangan sampai dia tahu. Lalu mengapa? Tidak kamu sendiri yang memberikannya kepadanya? Dulu keluarga Fu membiayai pendidikanmu. Mereka tidak pernah meminta balasan. Apakah kamu benar-benar rela menikahiku karena itu? Bukan sekadar dorongan sesaat dan tidak menyesal? Aturan keluarga Fu, hanya ada kematian pasangan, tidak ada perceraian. Singkat kata, jika dia sampai tahu, perceraian ini tidak akan terjadi. Saya bergantung padamu, Bayu Guang. Apa koki sudah diganti? Kenapa jadi tidak enak sekali? Kokinya tidak diganti. 3 makan sehari, Tuan. Aduh, semua. Masakan Nyonya sendiri. Tidak tahu resep pastinya. Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi Tuan, semuanya ditangani langsung oleh Nyonya. Bahkan saat dinas luar, dia tetap atur semuanya lebih dulu. Dia juga menelepon setiap hari untuk mengingatkan kami. Nyonya kapan pulang? Nyonya sudah 5 hari tidak pulang. Nomornya juga tidak bisa dihubungi. Kami tidak tahu kapan Nyonya pulang. Benar-benar semakin keterlaluan. Halo, telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Tidak pulang, tidak angkat telepon, dia ini. Melarikan diri dari rumah.
Chen, mawar di atap mekar dengan indah. Lihat. Ada apa? Wei Wei. Barang-barang yang sebelumnya ada di ruangan ini mana? Barang-barang sebelumnya sudah ketinggalan zaman. Aku menyuruh asisten rumah tangga membuangnya. Chen, kamu marah? Ini memang rumahmu dan Nona Lin. Aku hanya orang asing di sini. Kalau begitu aku pergi dulu saja. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak kembali, apalagi tinggal di sini. Lebih baik aku pergi. Wei Wei. Wei Wei. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Kalau aku tak kembali ke tanah air, tak akan ada masalah ini, dia tak akan pergi karena marah. Apa hubungannya dia tidak mengerti denganmu? Bukankah ketidaktahuannya itu karena kau yang memanjakannya? Bertahun-tahun di luar negeri, setiap merindukanmu, aku selalu tanya kabarmu pada teman kita. Tapi setiap kali jawaban yang kudengar adalah kamu sedang menemaninya. Mengapa aku menikahinya? Orang lain tidak tahu, masakan kamu juga tidak mengerti? Apakah benar karena aku? Wei Wei, selamat. Kamu telah keluar dari penderitaan, kembali ke tanah air memulai hidup baru. Chen, kenapa minum sebanyak ini? Akhirnya lepas dari pria brengsek itu. Akhirnya kembali ke tanah air. Tak perlu pergi lagi. Aku senang untukmu. Chen, villa yang kamu berikan sebelumnya perlu tanda tangan perjanjian tambahan. Biar ku lihat. Itu. Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. Cepat tanda tangani, lalu kita pulang. Tidak enak badan di mana? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Setelah kamu menandatangani, kita pulang saja. Masa tenang 1 bulan telah berakhir. Kita tidak akan punya hubungan lagi. Sisa hidupku, aku tidak perlu menunggumu lagi. Hai, kakek. Yuan Ran, pesta keluarga minggu depan. Kalian ingat untuk kembali dan hadir ya. Kamu anak yang rajin dan suka belajar. Kamu bibit yang bagus untuk belajar. Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya sekolah. Keluarga Fu akan terus membiayaimu. Terima kasih, Kakek Fu.
Kamu adalah istri cucu tertua. Kamu adalah junior yang paling kakek senangi. Baik, kakek, aku akan datang. Kakek, aku pulang. Bagus. Pulang saja sudah bagus. Kenapa kamu tidak pulang bersama Yan Chen? Masih ada hal yang belum selesai. Tertunda. Anak laki-laki ini tidak tahu harus menunggumu. Tidak perlu, kakek. Lin Yuanran. Kamu bukan anak 3 tahun lagi. Masih main kabur dari rumah. Kalau sampai diketahui orang luar, bagaimana pandangan mereka tentang keluarga Fu? Kalau orang lain tahu, bagaimana citra keluarga Fu? Hari ini kamu harus pulang ke rumah. Kau dengar tidak? Tuan muda, tuan tua memanggilmu. Bukankah kita sudah sepakat tidak saling mengganggu? Maksudmu apa sekarang? Memang orang sepertimu takkan rela lepas status Nyonya Fu. Aku sudah tanda tangani akta cerai. Masa aku masih ganggu kamu? Tenang, tunggu masa tunggu selesai. Begitu surat cerai keluar, aku pergi. Berbaring saja, jangan bergerak. Yuanran, kamu harus menjaga kesehatanmu baik-baik. Kalau ingin makan atau minum apa, katakan saja pada keluarga. Nanti kami buatkan untukmu. Urusan perusahaan bisa ditunda dulu. Temani Yuanran dengan baik. Jaga kesehatan Yuanran. Kalau ada kejadian seperti hari ini lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, kakek. Istirahatlah yang cukup. Kamu sedang hamil. Baru genap 3 bulan. Aku tahu kamu tidak senang karena kejadian jatuh ke air itu. Maafkan aku, tapi demi anak, kamu harus tetap menjaga suasana hatimu. Aku memang tidak senang karena kejadian jatuh ke air itu. Apa kau tidak punya penjelasan apapun? Mau menjelaskan apa? Dulu kamu tidak pernah orang yang perhitungan seperti ini. Wei Wei itu tamu. Bertahun-tahun di luar negeri juga cukup sulit baginya. Jadi aku Lelah. kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Aku akan menjenguk Wei Wei. Aku tidak suka mempersoalkan hal kecil. Sabar.
Jadi aku pantas diperlakukan seperti ini olehmu? Kamu hanya mengandalkan. Faktanya dulu aku mencintaimu. Sayang, maafkan aku. Apa yang sedang kalian lakukan ini? Ah, ini semua suplemen untuk nyonya muda. Baik, ada urusan mendadak di perusahaan. Lin Yuanran. Jangan kira hamil, lalu aman, jadi Nyonya Fu. Saat kita berdua jatuh ke air, Chen bahkan tak mempedulikanmu, langsung berenang ke arahku. Kau diselamatkan pelayan. Kau panik? Karena kau sadar, kalau aku tak mau menyingkir, kau takkan pernah jadi Nyonya Fu. Santai saja. Posisi ini akan kuserahkannya padamu. Lalu bagaimana dengan anakmu? Fu Yanchen terus memantauku. Aku tak punya kesempatan keluar, makanya carikan cara untuk mengalihkannya. Tapi selama bertahun-tahun kau bertahan, kenapa sekarang jadi nekat? Karena aku tak bahagia. Chen, mantan suamiku menggangguku lagi. Halo? Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Chen, aku takut sekali. Akhirnya kau datang. Jangan takut. Sudah aman. Sudah aman. Dia sudah pergi. Kau istirahat di kamar dulu. Akan kusuruh orang menjagamu. Aku harus periksa Lin Yuanran dulu. Jangan. Chen, aku khawatir dia balik lagi. Bisakah kau menemaniku semalaman? Tapi Lin Yuanran, Chen. Sekarang,
Setiap kali aku menutup mata, aku bisa bayangkan saat dia lakukan KDRT padaku. Yuan Ran. Mantan suami Wewe kembali mengganggunya. Untuk keamanan, aku akan tinggal sementara untuk melindunginya. Mungkin pulang beberapa hari lebih lambat. Tidak usah buru-buru. Temani Nona baik-baik. Aku suruh bodyguard. Kembali ke sisimu. Mulai operasinya. Akhir-akhir ini, karena pekerjaan, aku mengabaikanmu. Ini hadiah untukmu. Terima kasih. Akhir pekan depan adalah hari jadi pernikahan kita yang kelima. Ayo kita selenggarakan ulang pernikahan kita. Sudah deras. Yuan Ran, proses pernikahan memang terburu-buru, tapi aku akan memberimu sebuah pernikahan yang megah. Kafu, Bai Weiwei akan menikah besok. Aku tahu, Ada apa? Ian? aku harus pergi ke luar negeri sekarang. Urusan pernikahan kita bicarakan nanti. Akan kudatangkan dari Prancis, desainer paling profesional, untuk membuatkanmu gaun pengantin khusus. Kamu saja yang putuskan. Coba dulu. Kurang pas. Beritahu. Akan kuberikan ke desainer untuk diperbaiki. Tapi kamu yang menikah. Kenapa aku yang harus mencoba? Pengantin wanita pernikahan ini paling cocok kamu. Lagi pula, dia cuma mau kamu dari awal. Kudoakan kalian berdua terkabul keinginannya. Kukira kau memanggilku ke sini. Untuk pamer. Atau unjuk kekuatan?
Bukankah kita akan mengadakan pernikahan? Untuk apa kamu membeli tiket pesawat? Tiket pesawat? Kamu salah lihat. Itu seharusnya pesan spam. Pergi ke luar negeri. Gaya gaun pengantin. Saya merayakan tahun baru. Tempat datangnya kebahagiaan. Hati-hari. Tanah putih, milik hari. Tanggal 19. Pernikahan yang gagal. Tanggal 11. Putusan hidup. Ibu Lin Yuanran, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Fu, baik dalam masa suka maupun duka, miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit? Anda akan mendukungnya dan menghormatinya dan menemaninya selamanya? Saya bersedia. Tuan Fu Yanchen, apakah Anda bersedia menikahi Ibu Lin, baik dalam masa suka maupun duka, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit? Anda akan menyayanginya dan menghargainya dan menemaninya selamanya? Saya bersedia. Cincin ini bulat, melambangkan cinta abadi dan janji kalian berdua. Semoga tak lupa niat awal dan selalu saling mencintai. Semoga berkat Tuhan menyertai kalian. Pengantin pria, Anda boleh mencium pengantin wanita Anda. Yuanran, jangan takut.
Berpelukanlah. Pengantin wanita tampak malu. Kenapa kamu? Mengapa tidak boleh aku? Chen, kamu benar-benar akan menikahi Lin Yuanran dan mengadakan pernikahan ini? Jika bukan karena hal-hal itu, yang menikahimu seharusnya aku. Wei Wei, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Semua orang sudah tahu kabar pernikahan saya dengan Lin Yuanran. Sekarang tiba-tiba berganti orang. Kalau sampai tersebar, akibatnya akan sulit dibayangkan. Pu Yanchen, kalau kamu cinta, beri aku pengakuan. Kamu sekarang harus keluar. Umumkan bahwa yang menikah adalah aku. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang. Milikku. Tuan, Nyonya, Tuan dan Nyonya tua. Setelah ganti baju, segera turun bersulang. Mengerti? Segera ke sana. Kamu belum boleh keluar sekarang. Apa maksudmu? Kalau kamu keluar sekarang, dan kebetulan dilihat orang, akibatnya tidak baik. Wei Wei, kamu tunggu saja di kamar untukku. Setelah tamu semua pergi, baru kita bicara. Tidak. Chen. Selamat. Terima kasih. Silakan masuk, duduk di dalam. Baik. Kenapa kamu turun sendirian? Bagaimana dengan Yuanran? Yuanran hamil dan jatuh ke air. Kondisi tubuhnya tidak baik. Saya menyuruhnya beristirahat di kamar. Baik, kalau begitu kamu duluan pergi bersulang dengan para tamu. Chen. Kalau begitu, kamu duluan bersulang dengan para tamu. Chen. Orang yang menikah denganmu hari ini jelas-jelas aku. Kenapa tidak mengizinkanku turun untuk bersulang? Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Wei Wei, Wei Wei, jangan merajuk di sini. Tapi kamu sama sekali tidak menyukai Lin Yuanran. Kalau tidak, kenapa demi aku? Kamu selalu pergi ke luar negeri? Kamu membantuku bercerai. Menjemputku di bandara. Izinkan aku tinggal di villa. Semua ini satu persatu. Kalau tak cinta, kenapa lakukan sebanyak ini? Lihat gaun pengantin ini, ukurannya pun dibuat khusus untukku. Jadi pasti kamu mencintaiku, benar kan? Ibu? Ibu, Chen, maaf, aku terlalu mencintaimu karena itu. Aku tidak peduli apa niatmu. Tapi kau tak boleh mengacaukan pernikahan orang. Bibi, Jangan panggil aku Bibi. Nyonya. Lihat, Ibu, Bye, Wei Wei, kamu jahat. Dulu kau terima uangku untuk ke luar negeri. Janji takkan kembali. Tapi belum 5 tahun, kau kembali mendekati putraku. Bahkan melakukan hal-hal menjijikkan ini. ambil uang. Uang apa yang kau ambil dari ibuku? aku tidak mengambil uang itu. Lihatlah apa yang telah dia lakukan. Para tamu tidak akan membicarakannya keluar. Tapi sekarang malah trending. Selain dia, siapa lagi yang akan melakukan ini? Wei Wei. Mengapa? Aku dan Lin Yuanran ulang pernikahan untuk kompensasi buat dia. Orang yang kusukai selalu kamu. Selain pernikahan dan anak, aku bisa memberikan apapun padamu. Kau malah menusuk dari belakang. Kau tahu apa yang kau lakukan ini? Akan membuat saham Fu Group jatuh seperti apa? Maaf,
Chen, dengarkan penjelasanku. Aku terlalu panik. Aku hanya terlalu mencintaimu. Cinta? Kalau kau benar cinta anak, kenapa dulu kau yang minta uang dariku buat ke luar negeri? Ibu, apa maksud perkataanmu ini? Kamu pikir aku yang tidak menyukainya? Memaksanya pergi? Dia yang aktif mencariku untuk meminta uang. Saat menikahi Yuanran, sudah lihat sifat aslinya? Tak kusangka kamu masih begitu bodoh. Tidak, Chen. Percayalah padaku. Apakah aku harus mengeluarkan rekaman dari waktu itu? Chen, aku juga tidak ingin. Tapi perbedaan di antara kita begitu besar. Aku sama sekali tidak bisa menikah masuk ke keluargamu. Karena itulah aku melakukan hal itu saat itu. Bai Weiwei, kamu tahu tidak? Saat itulah aku bertekad. Bahkan jika seluruh dunia menentang, aku akan tanpa ragu meninggalkan segalanya dan membawamu pergi. Ternyata sejak awal kau sudah demi uang, menelantarkan aku. Chen, Chen. Urusan tren populer dan perusahaan, kamu kesampingkan dulu. Ayahku yang akan menanganinya. Cepat bawa Yuanran kembali. Dia sendirian dan hamil. Kakekmu akhir-akhir ini sering sebut-sebut masalah di hari pernikahan yang masih kita sembunyikan darinya. Aku tahu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Cari tahu di mana nyonya sekarang. Lin Yuanran? Anda datang untuk apa? Keributan ini sudah lama. Waktunya pulang. Ribut? Tuan Fu, kita sudah bercerai. Bercerai? Aku tidak menandatanganinya. Bagaimana kamu bisa bercerai? Aku tak punya waktu lama. Pulang bersamaku. Perjanjian cerai ada di laci itu. Tanda tanganmu sudah ada di sana. Pulang lihat sendiri kalau tak percaya. Lepaskan. Kapan aku pernah menandatanganinya? Bahkan jika aku tanda tangani, keluarga tak akan setujui perceraian kita. Terlebih lagi, kamu sedang hamil. Aku lupa memberitahumu. Bayinya sudah lama aku gugurkan. Apa katamu? Malam itu kau temui Bai Weiwei. Formulir persetujuan operasi ada di laci itu. Berani kau? Lin Yuanran, beraninya kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Seorang anak yang lahir tanpa restu? Takdirnya adalah sengsara seumur hidup. Kau minta izinku sebelumnya? Itu juga anak saya. Anak Anda? Pernahkah kau penuhi kewajiban sebagai ayah setiap hari? Pernahkah kau penuhi kewajiban sebagai suami setiap hari? Bahkan kalau aku hamil, terus apa? Cuma satu telepon dari Bai Weiwei. Kau langsung tinggalkan aku, tinggalkan anak kita. Lalu pergi ke dia. Aku tak ingin anakku nanti bertanya padaku, kenapa ayah tak pernah pulang setiap hari? Aku tidak ingin dia merasakan lagi penderitaanku. Fu Yanchen, kamu tidak layak menjadi ayahnya. Aku pun tidak layak. Yuanran, masalah antara aku dan Bai Weiwei sudah selesai, makanya Semuanya sudah berlalu. Jadi, jangan datang lagi ke sini.
Baik, aku segera kembali. Yuan Ran, Silakan duduk. Bibi Fu, maaf ya. kamu minta maaf untuk apa? Dia yang bersalah padamu. Ibumu ada di kamar kalian. Dia menemukan barang-barang ini. Jantungnya tidak tahan. Dia dirawat di rumah sakit beberapa hari ini. Jangan temui ibumu dulu. Dia marah setiap kali melihatmu. Kamu renungkan sendiri baik-baik. Beberapa hari ini, jangan kunjungi ibumu dulu. Dia akan kesal kalau melihatmu. Renungkanlah baik-baik. Yuan Ran, meski pendaftaran pernikahannya terburu-buru, aku akan memberimu pernikahan yang megah. Fu Gebai, Wei Wei akan menikah besok. Kak Fu dan Bai Wei Wei akan menikah besok. Setelah Bapak keluar dari rumah sakit, masih ingin pergi ke luar negeri. Kakekmu sekarang kondisi kesehatannya tidak terlalu baik. Dokter mengatakan umurnya tinggal sebentar lagi. Kakek paling menyayangimu. Beberapa hari lagi ulang tahunnya yang ke-80. Saya berharap kamu bisa tinggal lebih lama di rumah tua. Anggap saja untuk menyenangkan hati kakek. Hal lain tidak akan ada yang mengganggumu. Kalau kamu tidak nyaman dengan Yan Chen, saya akan minta ayahnya mengajaknya pergi. Baik, Semoga Yang Mulia bahagia seluas samudra. Semoga umur Yang Mulia setinggi gunung. Baik. Terima kasih. kakek, aku sudah datang. Semoga panjang umur. Baik. Kondisimu lemah. Jangan kedinginan. Pulang ke kamar dan istirahat. Nanti saat pesta dimulai, turun lagi pun tidak apa-apa. Hmm. Yuan Ran, Lepaskan aku. Ada urusan? Bicara langsung, jangan macam-macam. aku, Kalau tak ada keperluan, silakan pergi. Aku mau istirahat. maaf, Ngapain minta maaf? aku sudah baca buku harianmu. Baru kusadari selama 5 tahun ini, kau juga menanggung derita karena aku. Terus, aku lelah.
Tak mau mendengarkan lagi? Yuan Ran, hati-hati. Fu Yanchen, Yuan Ran, Tidak ada Yuan Ran, hanya aku. Jangan bergerak, kamu membentur kepalamu. Yuan Ran, dia baik-baik saja. Sekarang kamu tahu peduli pada orang. Tenang saja. Yuan Ran baik-baik saja. Dia hanya sedikit terkejut, sedang beristirahat di rumah. Sekarang tahu sakit? Dulu, Yuan Ran hamil jatuh ke air. Jauh lebih buruk daripadamu. Sangat menderita. Kamu baik-baik saja. Biarkan istri sendiri tak diselamatkan. Pergi selamatkan orang jahat itu. Sekarang baik, istri pergi karena marah padamu. Berhenti berpura-pura. Dokter bilang, kamu boleh pulang. Tidak perlu cari. Yuan Ran tak jemputmu. Kakek sayang dia. Suruh dia istirahat di rumah. Lagi pula, dia bukan siapa-siapa bagimu. Kenapa harus menjengukmu? Dia istriku. Istri apa? Kalian berdua sudah mengurus surat cerai. Aku tidak setuju. Kalau begitu jangan tanda tangani. sudah merasa lebih baik? Adik Yuan Ran, kalau kamu tidak sibuk, aku akan mengajak istrimu pergi. Bibi, kamu mau apa? Aku dan Yuan Ran sudah merencanakan. Begitu kamu keluar dari rumah sakit, aku akan membawanya ke pegunungan salju, berendam air panas, dan bersantai beberapa hari. Benar kan? Tinggal lama di rumah tua juga membosankan. Anak muda harus sering jalan-jalan. Kalau begitu, aku ikut dengan kalian. Kamu baru keluar rumah sakit. Jangan sembarangan pergi. Tidak apa-apa, kakek. Selama lebih dari setengah bulan dirawat, aku juga merasa jenuh. Kebetulan bisa rekreasi bersama mereka. Baiklah, kami putuskan. Kalian berdua terlihat aneh. Ada yang tidak beres. Dia marah. Tante, Yuan Ran kita yang baik itu. Pasti kau yang bikin dia kesal. Kuperingatkan kau, viral topik pengantin-penggantimu, aku lihat dari luar negeri. Dasar. Tante. Jangan lanjutkan, aku juga dikadali orang. Jiaran, sudah pergi. Nikmati saja. Nanti hukum dia. Bawa barang kita. Bawa barang kita. Sampai jumpa di pemandian air panas. Manfaatkan kesempatan ini. Bocah polos. Ini. Aku minta resepsionis pesan satu kamar lagi. Tante kecil tak bisa simpan rahasia. Kalau dia tahu, kita berdua tidak tinggal bersama, pasti akan diberitahukan ke kakek. Yuan Ran, Semua keluarga tahu aku marah padamu soal pergantian pengantin ini. Tidak tinggal bersama pun wajar. Apalagi, pasangan bercerai tinggal bersama. Kau tak keberatan, tapi aku jijik. Kalian. Sudah pesan pemandian air panas pribadi. Ayo pergi.
Aku akan ambil minuman. Yuan Ran, keluarga kami sangat menyukaimu. Pernahkah terpikir untuk beri si anak kurang ajar itu kesempatan perbaiki kesalahan? Tante, aku Ini terlihat enak. saya alergi seafood. Kalau yang ini, Saya tidak makan mustard. kalau yang ini, Saya tidak suka. Bibi, kalian makan dulu. Sebentar, saya suruh mereka ke kamar saja. Ya, Bagaimana kamu menjadi suaminya? Menikah 5 tahun, jangan bilang padaku, kamu tidak tahu makanan yang dia hindari? berbagai macam. Yuan Ran, kalau sudah pergi main, santai saja dan bergembiralah. Halo? Halo? Apa yang kau lihat? Itu istriku. Lin Yuan Ran. Lepaskan tanganmu. Masa kamu pakai baju begini? Kita sudah cerai. Kamu tak berhak atur aku. Pulang denganku. Fu Yanchen, Apa kamu sadar kalau bajumu seperti ini? Kalau sampai difoto orang, keluarga Fu akan dapat banyak gosip. Kalau kakek lihat, cukup. Fu Yanchen, tidak suka? Bilang langsung, harus pakai reputasi keluarga Fu dan kakek untuk tekan aku? Kau benar-benar lucu. Kalau perlu, umumkan saja kabar perceraian kita. Dan lagi, apa yang kamu bilang gosip? Keluarga Fu dan kakek tak pernah peduli. Mereka cuma suruh aku bebas jadi diri sendiri. Bocah nakal. Selama aku pergi, apa yang kau lakukan? Sejak keluar sampai sekarang, aku tak pernah lihat Yuan Ran benar-benar bahagia. Nggak mau bicara? Aku tanya kakak ipar. Dan kakekmu. aku mengecewakannya selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, karena urusan Bai Weiwei, aku terus menyakitinya berulang kali. Anak kita juga hilang karena itu. Dasar keterlaluan. 5 tahun. Perkawinan yang membuat istri seperti janda, kamu biarkan dia hidup begitu selama 5 tahun. Bukan, Bai Weiwei, minuman cinta apa yang dia berikan padamu? Memang pantas Yuan Ran tidak memaafkanmu. Yuan Ran, gadis yang begitu baik, bahkan masih menyelamatkanmu. Kalau aku sodorkan dokumen perceraian, sekan ke mulutmu, gantung kau di alun-alun. Semua orang lihat sifat aslimu. Aku lebih rela dia marah besar padaku. Aku juga tak ingin melihatnya bersikap dingin seperti ini. Aku sungguh tidak tahu. Cara dapatkan hatinya kembali. Dapatkan kembali. Kamu mimpi. Kalian
Apa yang terjadi di sini? Tadi malam, aku menonton film horor. Aku ketakutan. Ayo pergi bermain ski. Pak, ini peralatan ski kalian. Perlu saya bantu memakainya? Tidak usah, kami akan melakukannya sendiri. Aku bantu kamu pakai. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kamu biasanya tidak sering bermain ski. Bagaimana mungkin bisa seahli aku? Aku ini pecinta ski. Kamu benar-benar pelupa. Saat kita baru menikah, untuk bisa masuk ke hatimu, aku sengaja mencari tahu hobimu. Aku tahu, kamu suka bermain ski. Aku menghabiskan seluruh musim dingin berlatih di tempat ski. Aku ajakmu datang susah payah saat ingin main ski bersamamu. Bai Weiwei menelepon sekali, lalu kamu langsung pergi. Ada apa? Aku akan memeriksanya. Xiaoli, Gempa benar-benar terjadi. Fu Yanchen, kita harus segera keluar. tidak bisa. Kakiku terjepit. Tutup hidungmu dulu. Jangan menghirup terlalu banyak debu. Yanchen, tahan sebentar lagi. Aku bantu keluarkan kakimu. Tidak bisa. Yuan Ran, jangan bergerak. Kita harus cegah hipotermia. Yuan Ran, setelah melewati gempa ini, kita sudah melewati hidup dan mati bersama. Mau mati, silahkan sendiri. Aku tak mau mati. Yuan Ran, Yuan Ran, jangan tidur. Dengar, sepertinya ada yang datang menyelamatkan kita. Yan Chen, Yuan Ran, Keduanya masih di dalam, pastikan kalian menemukan mereka. Yuan Ran, itu Bibi datang. Bibi? Bibi, kami di sini? Masih ada yang selamat. Buka pintu. Yuan Ran, Terima kasih sudah menyelamatkanku. tidak apa-apa, kami hanya menyelamatkanmu adalah hal yang seharusnya. Kamu baru saja bangun. Makanlah sesuatu untuk mengembalikan tenagamu. Ini sangat panas. Bagaimana aku bisa memakan ini? Mengingat kita sudah melalui hidup dan mati bersama, bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebus masa lalu dan berusaha mendapatkan hatimu kembali? Bicarakan nanti saja. Sekarang aku mengantuk. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi.
akhirnya keluar dari rumah sakit. Yuan Ran, aku taruh barang. Dia terlihat sangat senang. Kenapa mau memaafkannya? 5 tahun pernikahan yang seperti kuburan. Aku sudah berhasil keluar. Kenapa harus masuk lagi? Memang, harus dia rasakan rasa kecewa. Adik iparmu mengerti. Yuan Ran. Yuan Ran, kita... Aku memang pernah beri kau kesempatan perbaiki segalanya. Tapi tak pernah bilang, kita akan tinggal sekamar. Kita sudah bercerai. Yuan Ran. Ibu... Mau ngejar cewek, harus serius. Jangan cuma omong. Sini, ibu ajari. Yuan Ran, selamat ulang tahun. Tahun lalu di ulang tahunmu, aku tidak bisa hadir. Waktu itu aku absen karena harus menjemput Bai Weiwei di bandara. Mengapa membicarakan ini? Yuan Ran, selamat ulang tahun. Setiap ulang tahunmu di masa depan, aku akan menemanimu merayakannya. 6 bambu. Angin utara. Giliranmu. Giliranku. Baik, biar kulihat. 7 bulatan. Menang. Bayar sekarang. Luar biasa. Yuan Ran, aku ini ibumu. Aku mau Yong Ran yang datang. Dia bukan siapa-siapa bagimu. Mengapa harus melayanimu? Aku tidak peduli. Kalau dia tidak datang, aku tidak akan makan. Mau makan atau tidak urusanmu. Tak mau makan, sudah. Baru tahu Yuan Ran baik. Sudah terlambat. Bibi, tidak apa-apa. Aku yang rawat. Baik, kalau begitu merepotkanmu ya. Kamu sedang sakit. Tanganmu juga tidak patah. Makan sendiri. Fu Yanchen, kamu tahu tidak, kamu meninggalkan aku dan anak. Di malam saat kamu pergi menemui Bai Weiwei, aku sama seperti kamu sekarang. Hanya saja, tidak ada yang merawat. Mual karena hamil sungguh menyiksa, ditambah lemas setelah jatuh ke air saat aku paling kesepian. Paling rapuh dan butuh pendampingan ayah si anak, kamu pergi demi wanita lain. Kamu berpaling dan pergi. Aku tidak tahu. Jadi, jangan terlalu cengeng.
Begitu banyak penderitaan. Aku sudah melewatinya. Apa arti penderitaan kecilmu ini? Apa artinya kesulitanmu ini? Yuan Ran. Kakek, Anda mencari saya? Nona, 5 tahun ini kamu sudah menderita. Itu salah anak laki-laki itu. Aku meminta maaf untuknya. Tidak. Kamu tidak perlu menyenangkan kakek. Setelah bercerai, masih menyiksa dirimu sendiri, tinggal dengannya di bawah satu atap. Kakek, bagaimana kamu tahu ini? Tipu muslihat kecil kalian. Cukup menipu diri sendiri saja. Dia telah melukai hatimu sangat dalam. Memaksamu sampai pada langkah ini. Kakek sudah lama berkata, keluarga Fu menghargaimu. Tidak akan memaksamu melakukan apapun. Kakek berharap melihatmu berbahagia. 1. Kakek, Aku ada beberapa hal untuk anak ini. Duduk apa duduk? Berlutut. Kakek, Berlutut. Masalah perceraianmu dengannya, aku sudah lama tahu. Anda tahu? Kalau memang kau tak menyukainya, mengapa tak kau katakan sejak awal? Kau menikahinya, lalu menelantarkannya selama 5 tahun. Kau usir dia pergi, kau mau ambil lagi? Kakek. Kakek, aku tahu aku salah. Aku benar-benar ingin memperbaikinya. Aku sungguh mencintainya. Sudah terlambat. Cucu tidak akan kembali lagi. Saya sudah memutuskan mengakui Yuan Ran sebagai cucu perempuan. Suruh orang tuamu mengakuinya sebagai anak angkat. Mulai sekarang, Yuan Ran adalah adikmu. Tidak boleh, kakek. Saya tidak setuju. Saya tidak menanyakan pendapatmu. Kakek, Hidup saya tidak akan lama lagi menjelang ajal. Ingin pulang ke kampung halaman untuk melihat-lihat. Jika kamu mengganggu cucu perempuanku, aku akan membawamu pulang ke kampung halaman dan menahanmu di sana. Fu Shao sudah bercerai. Benarkah? Benar. Weibo sudah umumkan resmi. Siapa yang bercerai? Fu Xiao yang kalian bicarakan? Fu Yanshen? Di lingkaran Beijing, selain dia, masih ada Fu Shao lagi? Bagus sekali. Aku masih punya kesempatan. Masih ada di daftar hitam ya? Lin Yuan Ran, aku tidak bisa menjadi Nyonya Fu. Kamu juga tidak bisa. Wah, keluarga Fu angkat Lin Yuan Ran sebagai anak. Menantu perempuan jadi anak angkat, ibu mertua, dan menantu langsung jadi ibu dan anak. Aku suka alur ceritanya. Apa? Dia ternyata tidak diusir dari keluarga Fu. Mengapa? Yuan Ran, ini aku. sudah larut begini. Ada keperluan apa? Kakak, Yuan Ran, aku mohon jangan panggil aku seperti itu. Aku suamimu, kau istriku, bukan adik. kau mabuk? Apa yang kau omongkan?
Aku memang adikmu. Keluar. Keluar. Ah. Keluar. Nak, ini ada hadiah untukmu. Kau mabuk. Aku tidak gila. Dia sebenarnya bisa kembali menjadi istriku. Mengapa kalian mengubahnya menjadi adikku? Hanya sedikit lagi, dia bisa kembali ke sisiku. Fu Yanchen, aku tak pernah berpikir untuk rujuk denganmu. Fu Yanchen, aku tak pernah memikirkannya. Rujuk denganmu. Kamu memberiku kesempatan. Kesempatan itu palsu. Memberi harapan. Membuatmu kecewa. Itu satu-satunya hal yang kau ajarkan padaku. Selama 5 tahun ini, ku kembalikan padamu. Yuan Ran, Yang kamu cintai hanyalah yang tak bisa didapat dan yang telah hilang. tidak. Aku benar-benar mencintaimu, Yuan Ran. Kak, sudah sangat larut. Waktunya istirahat. Ayo pergi. Ikut ibu. Ayo pergi. Tidak pantas. Dia berani tak sopan pada adik perempuannya di tengah malam begini. Ayah, jangan marah. Nanti kesehatan ayah terganggu. Suruh dia berkemas. Ikut aku pulang ke kampung halaman. Kakek, jaga kesehatan baik-baik. Bisakah kamu memelukku sekali lagi? Bolehkah aku memelukmu sekali lagi? Adik,